plus 1. Berlatar di sebuah tempat perbatasan konflik antara Ukraina dan Rusia, hiduplah sepasang suami istri bernama Mykola dan Nastia. Mereka di situ tinggal cukup damai, walau sebenarnya terdapat konflik antar negaranya. Namun Mykola memilih untuk tidak terlibat. Mykola adalah orang yang sangat cerdas dengan gelar pendidikan matematikawan, fisikawan, dan ekologi. Dengan keahliannya itu, Mykola mencari nafkah dengan mengajar di salah satu sekolah di Rusia. Namun karena Mykola dan istrinya aslinya berdarah Ukraina, ia sering mendapatkan perlakuan buruk dari sebagian muridnya yang tidak menghargainya. We both know you don't belong here. Seperti biasa, ketika selesai mengajar dan pulang ke rumah, ia selalu disambut hangat oleh istrinya. Ketika malam hari, karena kebetulan Nastia cukup mahir memahat, ia memberikan Mykola hasil karyanya, mungkin sejenis jimat keberuntungan. Di malam itu juga terlihat tentara Rusia yang menerobos masuk ke perbatasan Ukraina. Ketika pagi hari, seperti biasa, Mykola akan berangkat mengajar ditemani oleh istrinya. Thank you. Come on, bike. Di perjalanan, ia melihat tentara Rusia, namun ia tak begitu memperdulikannya. Dan ketika sampai di sekolah, Mykola tak melihat satu orang pun di sana akibat konflik yang semakin memanas. Sehingga ia segera kembali mendapati istrinya sedang dipukuli oleh tentara Rusia. Berniat menolong, Mykola juga ikut dihajar karena mereka dianggap sebagai mata-mata. Archer, she's pregnant. It's my husband. No! Tentara itu pun membakar rumah mereka, dan ketika berniat pergi, Nastia yang sangat kesal berniat melakukan perlawanan. Namun sayangnya ia harus tewas tertembak. Keesokan harinya, datanglah dua tentara Ukraina melihat istri Mykola yang sudah tewas. Mereka pun berinisiatif untuk menguburkannya. Setelah itu, Mykola pun dibawa untuk dievakuasi, dan ketika sampai di kamp tentara, dengan tekad yang kuat, ia pun meminta bergabung dengan pasukan untuk ikut berperang. Sehingga Mykola pun mulai mengikuti pelatihan di sana, mulai dari latihan fisik hingga merakit senjata. Awalnya Mykola diremehkan karena ia sangat buruk dalam merakit senjata. Namun dengan kegigihannya dan kerja kerasnya, akhirnya ia menjadi sangat ahli. Hal itu dibuktikan ketika datanglah dua tentara SKS yang akan merekrut seorang sniper sukarelawan untuk dilatih. Mykola yang berniat bergabung, ia pun dilarang oleh atasannya. Alasannya karena merakit senjata saja ia tak mampu. Sehingga Mykola pun menunjukkan kebolehannya dalam merakit senjata dengan mata tertutup. Begin. Congratulations to Private Raven in 18 seconds. I'm thinking that's chaos. Ia mampu menyelesaikannya kurang dari 20 detik, yang mana itu membuat rekan-rekannya cukup kagum, sehingga akhirnya Mykola pun direkrut. Diremehkan memang sepertinya tak bisa lepas dari Mykola. Ia kembali mendapatkan perlakuan yang sama, di mana saat pembagian senjata sniper, ia malah diberikan senjata yang akurasinya sangat buruk, sedangkan rekannya yang lain mendapatkan senjata yang jauh lebih baik. Next. This isn't right. What's this? What's it look like? I should have an SVD like everybody else. You're given. Now take your gun and get the fuck out of here. Namun meski begitu, Mykola mencoba untuk tetap menggunakannya. Karena kebetulan menjadi seorang sniper harus pandai dalam berhitung, Mykola yang memiliki gelar matematikawan, ia menjadi orang yang paling cerdas di antara rekannya yang lain.
940 and 804.5. Since to Kamaz is 493 meters. Setelah melewati masa-masa pelatihan yang sulit, kini tibalah ujian akhir untuk menjadi bagian dari regu sniper. Mikola yang dengan snipernya mampu lolos menjadi regu pertama. Walau sebenarnya pelatihnya sendiri menganggap senjatanya cukup mustahil mengenai target. Namun dengan perhitungan yang sangat akurat, Mikola dapat mengenai target dengan sempurna. Code green. +3, Raven. Hingga tibalah misi pertamanya, yaitu merebut kembali pos pemeriksaan mereka yang direbut oleh tentara Rusia. Get ready. Countdown. Plus. Stand by. 3, 2, 1. Target down. Clear. Dan ya, misi pertama Mikola berhasil dengan sempurna. Sementara di sisi lain, dua rekannya yang sedang menjalankan misi, satu dari mereka harus tertembak sniper musuh yang dijuluki dengan kode nama seri. Tak lama setelah itu, Mikola kembali dipanggil ikut dalam misi untuk mengamankan daerah yang nantinya digunakan sebagai tempat evakuasi, sehingga mereka pun segera berangkat. Sesampainya di sana, mereka memasang beberapa ranjau dan menunggu musuh untuk lewat. Tak lama terlihat beberapa tentara Rusia mendekati ranjau. Mikola pun cukup terkejut karena satu dari mereka adalah muridnya dulu. Namun meski begitu, Mikola yang sudah bertekad membasmi para musuh, ia pun melepaskan tembakan pemicu sehingga ranjau yang dipasang meledak menewaskan mereka semua. Fire. Good job. Pada keesokan harinya mereka kembali mengawasi keadaan sekitar. Mikola kembali melihat dua tentara musuh yang ternyata itu adalah orang yang telah menembak istrinya. Sehingga emosi Mikola pun memuncak. Kapten berkali-kali mengatakan untuk tidak melepaskan tembakan karena itu akan membuat posisi mereka diketahui. Namun Mikola yang sudah kehilangan kesabaran, ia tak mendengarkannya dan melepaskan tembakan. Ia berhasil membunuh satu dari mereka, namun Seri juga telah mengincar mereka sehingga kapten pun tewas tertembak. Sniper on the 10th. Atas kejadian itu, Mikola pun tampak sangat bersalah. Melihat itu, komandan mengatakan jika lokasi Seri diketahui, maka Mikola lah yang akan menghabisinya. Sehingga itu membuatnya kembali bersemangat untuk membalaskan dendam kaptennya. Scene beralih di mana Mikola sudah sangat mahir menjadi seorang sniper. Ketenangan dan perhitungannya kini sangat stabil. Sehingga dengan mudahnya ia menumbangkan dua sniper musuh sekaligus. Ketika Mikola sedang bersantai, tak lama ia mendapat telepon dari komandan yang memintanya untuk segera berkumpul karena keberadaan Seri berhasil diketahui. Sehingga Mikola pun segera bersiap. Diketahui bahwa lokasi Seri dan anggotanya berada di dekat pabrik kimia, yang mana itu sangat berisiko jika melakukan ledakan atau tembakan skala besar, karena takutnya akan terkena penyimpanan klorin yang berbahaya buat lingkungan. Sehingga mau tak mau, Mikola ditugaskan untuk menyelinap masuk ke dalam pabrik untuk menghabisi Seri. Sehingga misi pun akhirnya dimulai. Ketika Mikola menyelinap ke pabrik, ia berhasil menghabisi dua tentara yang berjaga, termasuk satu dari mereka yang menyerang istrinya dulu. I should have shot you when I had.
sehingga misi penyerangan pun di Target sighted. Code is green. Cigarette. Fourth ready. 3, 2, 1. Di situ komandan menembak dengan asal-asalan untuk mengalihkan para sniper musuh, sehingga Mikola berhasil membunuh salah satu sniper dan segera menyelinap masuk. Menyadari sniper 1 tak ada jawaban, Sherry memerintahkan sniper 2 untuk pergi bersama mengeceknya. Sementara Mikola, ia memasang ranjau di tempat sniper 2 ketika ia sedang pergi. Sherry pun menemukan bahwa sniper 1 telah tewas dan anggota penyerangnya juga tak ada kabar, sehingga ia pun meminta untuk mengirim beberapa bantuan. Dan ketika Sherry kembali ke tempatnya, tiba-tiba Mikola berhasil menghabisinya, begitu pula dengan sniper 2. Tak lama setelah itu datanglah para tentara bantuan Rusia, namun mereka langsung dihabisi. Di akhir film, Mikola mengunjungi tempat tinggalnya dulu yang penuh dengan kenangan indah bersama istrinya dulu. Stay with me always. Dan film pun tamat.